Selamat sore Medan. Halo Tribuners, semoga semuanya sehat semua. Iya, Bung Randi sehat ya, Bung Randi. Sehat, Bung, sehat. Saya juga sehat kok. Nggak nanya bilang. Iya, karena sekarang ini pokoknya kalau biasanya kita nanya orang sehat, kayaknya basa-basi dulu ya. Dulu ya, Bung. Sekarang itu beneran sehat kan? Sehat. Tapi sekarang beda lagi pertanyaannya, Bung. Biasanya nanya, udah vaksin belum? Oh, udah vaksin belum ya? Kalau belum vaksin jangan deket-deket gitu. Oh iya, nggak mau. Dia yang menjauh tuh. Oke. Baik, Tribuners, kembali lagi bersama kami. Saya Liston Damanik dan teman saya Randi Rani Hutagaol. Utagaol. Kami kembali lagi membawakan program Selamat Sore Medan. Ini program harian yang Yang Yahut lah, Bung. yang Yahut. Yahut aja lah. Kita akan membacakan atau mengulas beberapa berita yang Terhangat, Bung. terhangat hari Iya, ini. Mungkin ada juga pemirsa Tribuners yang sudah baca ya. Iya, yang Dan sudah baca. kami akan hadirkan update-nya karena teman-teman reporter di lapangan sudah standby untuk mengabarkan Betul, Bung, betul. kabar terbaru dari berita yang mungkin sudah dibaca begitu. Iya, Oke, Bung Randi, langsung saja ini berita pertama apa nih? Ini terkait aksi bunuh diri ini, Bung. Ya. Aksi bunuh diri, Bung. Iya, artinya menghilangkan nyawa sendiri ya. Ya, pria 26 tahun ya. Pria 26 tahun melakukan bunuh diri itu di Jalan Ikadin Ujung, Kelurahan Padang Bulan dekat sini ya, Bung ya. Iya. Ya, tapi belum diketahui pasti menurut informasi yang sampai saat ini ya identitasnya belum diketahui, tapi saksi matanya ada seorang satpam yang menjadi saksi mata yang melihat itu karena sehari-hari katanya korban ini bekerja sebagai admin di kos-kosan. Di Padang Bulan memang banyak itu ya, Bung. Yang ya. jaga kos lah ya. Yang jaga istilahnya. kos, adminnya gitu. Oke. Berarti yang mengurus administrasinya. Iya. Dia ditemukan sekitar jam 1 siang itu terdengar suara dentuman dari sekitar gedung tempat korban bekerja. Ya, itu yang kesaksian si satpam tadi. Iya. Nah, ketika si satpam keluar bangunan sudah melihat korban tak bergerak di tanah gitu di lokasi itu. Nah, kemudian mereka menghubungi pihak bertugas pihak berwajib, Babinsa, Babin Kamtipnas dan polisi juga termasuk. Iya. Sampai sekarang masih masih mengumpulkan sejumlah keterangan lah, Bung, untuk menyelidiki apa benar memang bunuh diri atau memang menunjukkan kenapa bisa bunuh diri, mungkin seperti itu, Bung. Sebelumnya sebelum kita lihat ininya kabar terkininya, kita lihat lebih dulu videonya, Bung. Baik. Infonya ada bunuh diri di sini, Bang. Ada, dapat ada Ada, Bang ya. Yang bunuh diri ini laki-laki atau perempuan, Bang? laki-laki. Laki-laki ya, Bang. Kira-kira usia berapa, Bang? Pak 30-an lah ke atas. Emang bekerja di sini ya, Bang? Iya, Udah lama ya bekerja di sini, Bang? kurang tahu. Kurang tahu ya, Bang. Ini tempat apa, Bang? Kos. Kos-kosan ya, Bang? Ya, itu tadi, Bung, kita sudah lihat gambaran visualnya dari lokasi kejadian. Tadi itu ditutupi sama ini, Bung, ya, daun pisang ya. Keterangan kepala lingkungan itu memang dia bekerja di situ dan umurnya puluhan tahun. Tadi tepatnya 26 tahun. Untuk melihat informasi terbarunya sejauh mana perkembangannya, kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Bung Edi Sidauru. Selamat sore, Bung Edi. Selamat sore Bang Randy dan Bang Liston. Ya, terkait peristiwa bunuh diri di Kecamatan Medan Selayang ini, bagaimana informasi terkininya, Bung Edi? Apakah sudah dikenali? Selamat sore identitasnya? Tribuners, saya Edi Sidauruk masih berada di lokasi tempat kejadian. Diduga seorang pria berusia 26 tahun nekat
melakukan bunuh diri ya. Jadi lokasi saat ini posisi gedungnya seperti ini Bang. Jadi dari keterangan warga itu dari paling atas, di gedung paling atas pria itu melompat dari situ Bang. Jadi persis di tengah-tengah antara kedua mobil ini. Jadi posisi korban itu persis di tengah-tengah kedua mobil ini dan posisi telungkup. Oke. Begitu Bang. Ini dugaan sementara Bung Edi atau sudah ada perkembangan terbaru? Perkembangan terbaru, nama korban itu Bang Putra. Karyawan biasanya panggil sehari-hari dia Putra. Oke. Nah, kalau di situ apakah kondisinya ramai atau kira-kira ini kan salah apa ya? Di sana memang sudah banyak kos-kos yang agak ya. High class lah mungkin Iya, bisa kita iya. bilang ya. Mungkin kalau Menengah ke atas ya, bukan Bung. seperti kos-kosan kita dulu waktu kuliah ya, Bung, ya. Iya, bukan, Nah, ini- bukan. Lebih keren. Nah, jadi kalau bisa diceritakan nggak, mungkin kita nggak usah sebut identitasnya terlalu Iya. vulgar, tapi misalnya apakah kesehariannya bagaimana begitu, atau apakah ada keterangan dari orang-orang terdekatnya, Bung Edi? Iya, tadi dari keterangan warga Bang, warga sekitar sesaat sampainya orang tua laki-laki dari korban juga sempat menelepon ibu. Jadi pas sekitar siang itu, jadi korban sempat menelepon orang ibunya dan berkata, "Mak, saya pergi ya." Seperti itu. Jadi itu mungkin pesan terakhir yang disampaikan korban kepada ibu. Jadi itu yang disampaikan warga kepada kita tadi, sampainya orang tua itu, ayahnya di lokasi Bang. Jadi kalau situasi di lokasi ini sebenarnya tidak terlalu ramai ya, karena ini termasuk jalan potong untuk melintas ke arah Pasar 1 Bang. Jadi ini hanya sebatas jalan kecil dan tidak terlalu ramai lah. Jadi kalau keseharian korban ini dari pengakuan satpam, kawan temannya bekerja, ya memang nggak terlalu agak sedikit banyak cakap lah, kira-kira seperti itu. Dan dia masih baru bekerja selama 3 bulan di lokasi ini Bang. Oh, baru aja ya Bung ya? Ya. Asalnya mungkin apakah dari Medan atau dari luar daerah? Iya, perantau dia atau bagaimana? Sehari-harinya kerjanya apa nih, Bung? Yang dimaksud dengan admin ini apa? Oh ya, sehari-hari itu mengecek setiap ruangan, mengecek ini yang menjagalah di depan, ngecek ruangan gitu-gitu Bang. Jadi dia warga Kota Medan, persisnya di sekitaran Jalan Kelugur. Oke. Jadi sebelum korban ini diduga bunuh diri ini, dia sudah ada pesan terakhir lah kepada orang tuanya begitu ya? Iya. Iya. Sebenarnya itu mungkin. Aku pergi ya gitu ya iya. Bung ya. Baik Bung Edi, ada lagi kira-kira informasi terbaru yang bisa disampaikan ke Tribuners terkait peristiwa diduga bunuh diri ini? Tadi sekitar pukul 4 Inafis melakukan olah TKP, olah tempat kejadian perkara, dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bang untuk otopsi Bang. Baik. Oke, berarti menunggu hasil autopsi juga ya Bung ya untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih lengkap pastinya. Iya Bang. Oke, terima kasih Bung Edi, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bang. Nah ini Bung, sebenarnya isu bunuh diri ini sebenarnya jadi perhatian bersama juga ya Bung. Iya, Dan sebenarnya kita sebagai orang-orang yang mungkin melihat
bisa sebenarnya kita melihat gejala-gejala. Biasanya kan Orang yang bunuh diri itu kan mungkin dipicu Dipicu. oleh ada latar belakang depresi. ya kan, ya gitu biasanya seperti itu ya Bung. Betul. Rasa Jadi, putus asa gitu. Artinya mentok atau stuck dia menghadapi betul. masalah gitu ya. kalau Jadi bukan hal yang remeh pastinya ya Bung. bukan. Jadi sebenarnya sering kali Ya. kan tadi ada disebut pesan terakhir begitu ya. Iya benar. Tapi kalau pesan terakhir ini ya mungkin kita tidak bisa banyak berbuat. Cuma Betul. yang saya tahu ya Bung Randi, Iya. sebenarnya teman-teman yang mengalami depresi ini sebenarnya sering kali mengirimkan pesan untuk minta tolong sebenarnya. Iya. Begitu. Dia sering Mengisyaratkan ini Iya, Bung ya, betul. permintaan tolong mengeluh, misalnya Iya. kirim pesan ke teman, kan Iya, gitu, atau betul, ke orang betul. tua. Heeh. Cuma kadang-kadang orang-orang di lingkungan ini kurang bisa menangkap pesan itu. Iya, Begitu. betul. Jadi saya pikir mungkin kita perlu juga ya memahami kasus-kasus bunuh diri ini. Yang kasus-kasus yang seperti ini Bung ya, biar memang benar bisa kita cegah untuk Betul. tidak terjadi gitu loh. Dan mungkin kita sebagai teman atau Iya. keluarga bisa melatih bagaimana kita bisa menjadi seorang Kawan lah gitu ya Bung ya, yang bisa yang diajak berbicara, iya, betul. solutif dan memberi semangat lah. Memberi semangat pastinya. Memang kan sekarang kondisi sulit ya Bung ya. Pastinya Bung. Banyak yang di PHK. Iya, karena Gitu imbas ya. pandemi ini kan. Banyak yang di PHK, cari duit juga sulit mungkin kan. Iya, benar Bung. Dan ya mungkin ini bisa juga jadi apa? Jadi ini ada pesan-pesan dari netizen Bung. Boleh dibaca Bung? Oke, sebentar. Ada seperti biasa kita membuka apa? Ini bisa terlihat dari handphone Bung Randi. Iya, kita coba lihat dulu. Oke. Iya Bung, ada ini dari akun Facebook atas nama Nova Sativa. Bunuh diri bukan jalan ninja Bung katanya. Artinya memang dia memberikan advice ke kita bahwasanya bunuh diri itu bukan solusi gitu ya Bung ya. Betul. Artinya ada cara lain yang mungkin bisa kita tempuh, dan seperti yang Bung sampaikan tadi, memang bukan cuma dari si orang yang merasakan frustrasi tadi Bung ya, tetapi dari kita orang-orang di sekitarnya juga perlu memberikan semangat ya Bung ya, semangat, motivasi gitu ya, setidaknya kita mendengarkan lah. Dan ini sebenarnya perlu juga kita pahami. Kalau yang dari saya mungkin bukan psikiater ya Bung ya, cuma kan karena isu terkait bunuh diri dan depresi ini sangat banyak diulas. Jadi seringkali kita tidak bisa menghargai apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi teman-teman atau keluarga kita. Jadi kita beranggapan misal gitu aja kok stres misalnya kan gitu. Jadi ini kan nggak bisa juga. Tiap orang beda-beda Ya. merespon masalah itu beda-beda. Ya. Mungkin kalau Bung Randi udah biasa menghadapi trouble sekelas yang dihadapi, sudah biasa susah sejak kuliah ya kan gitu kan. iya udah biasa memang Bung, sampai sekarang susah juga gitu. Jadi kan sementara ada teman-teman misalnya kan suntuk bener nggak karena nggak ada punya duit. Ada orang yang stresnya, begitu kan? ada juga orang yang frustrasi ini Bung. Aku dengar langsung fakta loh. Mall ditutup itu, dibatasi itu udah buat dia stres. Nah, tapi bagi aku mungkin dari sudut pandang orang begitu. Gitu aja. kok. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya nggak Bung. boleh begitu. Iya. Kita harus berempati. Ya, Begitu betul, kan. Karena mekanisme orang merespon masalah itu beda-beda. Iya betul. Tapi begitupun ya, kita sebenarnya pasti teman-teman itu menghargai kalau misalnya kita mau mendengarkan. Ya. Cuma dikurangi aja menghakimi itu kan. Betul, begitu. justifikasi itu ya Bung ya. Iya, gitu Bung. Ini ada tambahan satu lagi Bung dari akun Opung Lubis Boru. Ya. Orang nggak bertuhan, cara berpikirnya sempit. Nah, ini dia. Mungkin Ini memang cara-cara orang Medan mengekspresikan Bung. Memang cara orang Medan itu memang agak kita anggap keras gitu ya. Oh iya, keras sebenarnya Bung ya. Tapi ya mungkin benar. Iya, Cara benar. penyampaiannya mungkin yang perlu betul, Bu. dipikirkan ulang mungkin. Tetapi gitu. sebagai sesama anak Medan kita mengerti maksudnya. Ngerti. Bukan menghakimi seperti ini, Bu, tapi memang menyampaikan bahwa itu nggak bagus, Bro, gitu. Iya.
mungkin ya itu tadi kita harus mengerti setiap orang tuh beda. Betul, Kayak Bung. gitu ya. Setiap Itu orang itu yang perlu, itu yang paling penting juga. Oke, berita selanjutnya ini, Bung. Oke, silakan, Bung. Ini dari Labuhan Batu sekarang ini, Bung. Labuhan Batu, Iya, oke. Labuhan Batu. Ini tentang kasus penusukan nazir masjid. Jadi Waduh. seorang pria bernama Arif Rahman Ritonga, Ya. pelaku penusuk nazir Masjid Al Hidayah di Labuan Batu yang namanya Marjuki Rahab, ternyata pernah juga membakar rumah orang tuanya. Jadi memang penjahat kambuhan. Penjahat kambuhan ya, Bung ya. Jadi Bahaya nih, bahaya. ini keterangan dari Kasat Reskrim Polres Labuan Ya. Batu, AKP Parikesit, bahwa pelaku ini siapa tadi namanya Si Arif Rahman Ritonga, si Ritonga ini pernah membakar rumah orang tuanya. hanya karena tidak diberikan uang jajan. Dalam artian mungkin uang jajan ini gimana ya? Iya. Ya kalau bukan uang makan pasti ini kan, uang Bukan, jajan iya, bukan. uang jajan. Uang rokok mungkin. Di luar Uang kebutuhan rokok. pokok. Di luar, Iya, ya. betul, Bung. Nah, jadi ini sekarang nantinya dia akan sudah ditangkap dan akan sedang diproses. Nah, ini untuk mungkin teman-teman Tribuners masih ada yang belum menonton, mari kita lihat video terkait peristiwa ini. Pas malam memang direncanakan kan telepon dari dia, kemudian diumumkan meninggal. Pak, boleh tahu motifnya apa, Pak? Ada nanti nggak dendam atau begitu, Pak? Boleh. Motifnya apa, dendam kan? Energial ya. Nanti. Baik, itu tadi dia. Dia pakai baju kaos Arsenal. Kaos Bung. Arsenal ya, Saya- Bung. Mungkin sama Frustrasi juga ini. kok jadi bahas bola. Oke. Baik, itu tadi pelakunya si Pak Ritonga yang Arif Rahman Ritonga Arif ya, Bung. Rahman Ritonga yang menusuk nazir masjid. Nazir Masjid. Dan untuk berita perkembangan terkini kita akan terhubung dengan reporter Alif. Selamat sore Bung Alif. Ya, selamat sore Bang Liston dan Bang Randi. Baik, Bung Selamat sore Medan. Selamat sore, Bung. Bung Alif, bagaimana perkembangan terbaru kasus penusukan nazir masjid ini? Kan terakhir di sini pemberitaannya bahwa dia sudah ditangkap ya Bung ya, dan ternyata memang dia sudah pernah juga membakar rumah orang tuanya. Itu diproses hukum nggak Bung? Atau gimana? Yang pertama itu? Ya Bang, terima kasih kepada Bang Liston dan Bang Randi. Terakhir saya dapat informasi dari Kapolres Labuan Batu, Bang, dinyatakan mereka bahwasanya Arif ini dikenakan pasal 338, Bang. Itu terkait pembacokan, Bang, kekerasan seperti itu, Bang. Oke. Jadi ini motifnya sudah diketahui kah Bung? Dengar-dengar kan di sini tadi dijelaskan dendam ya Bung. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan dendam apa ini? Ya Bang, seperti diketahui motif dari si Arif ini, Bang, dendam kepada korban. Di mana saat itu saya dapat dari keterangan tetangganya, Bang, dan juga saksi mata waktu itu dibilangnya saat itu si Arif masuk ke kamar mandi masjid, Bang, tanpa menggunakan celana, hanya menggunakan celana dalam, seperti itu, Bang. Oh begitu. Sehingga ditegur oleh korban dan Arif tidak terima, seperti itu, Bang. Oke, hanya karena itu ya. Dan sebenarnya itu wajar ditegur sebenarnya. Sangat wajar ya, Bung ya. Iya. Ya karena itu Bahkan Bang, menurut tetangganya sendiri itu, Bang,
si Arif ini merupakan sosok yang temperamen, Bang. Oh, begitu ya. Dia memang sering marah, dan seperti yang Abang bilang tadi, bahwasanya saat dia tidak dipenuhi keinginannya, dia akan bernekat gitu, Bang, membuat nekat, Bang. Seperti membakar rumah orang tuanya, mengamuk seperti itu. Sebenarnya pelaku ini sudah cukup dewasa dari segi usia ya, Bung ya. Tapi kira-kira informasinya apakah si pelaku ini sudah bekerja atau berkeluarga? Apakah mungkin juga istilahnya punya gangguan kejiwaan kah gitu? Menurut keterangan tetangganya, Bang, saat ini pelaku itu, Bang, seperti biasa aja, normal. Namun dia kalau misalnya keinginannya tidak dituruti gitu, Bang, dia sering mengamuk seperti itu, Bang, keterangannya. Untuk berkeluarga saat ini saya belum sampai ke sana, Bang, untuk menanyakan hal tersebut. Seperti itu, Bang. Sewaktu membakar rumah orang tuanya, apakah pelaku ini pernah di sel gitu, di penjara begitu, Bung? Untuk itu, Bang, akan saya tindak lanjuti, Bang. Soalnya belum sampai sana saya tanya, Pak, seperti itu. Oke, tetapi motif dendamnya tadi memang hanya itu setelah ditelusuri hanya karena dilarang oleh nazir masjid tadi ya, Bung ya? Iya, Bang. Saat dia ingin masuk kamar mandi, Bang, dia tidak menggunakan celana, Bang. Hanya menggunakan celana dalam seperti itu, Bang. Sehingga ditegur oleh nazir masjid dan dia sakit hati seperti itu, Bang. Oke, Bung. Oke, Bung. Oke, terima kasih Bung Alip. Selamat kembali bertugas. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Nah ini Bung, mungkin banyak memang kasus kriminal ini kayaknya banyak warga yang melakukan tindakan kriminal tidak berpikir panjang ya, Bung ya. Iya benar, Bung. Jadi mungkin Ya, seperti ini tadi, Bung. sebenarnya kita memberitakan berita-berita kriminal ini supaya orang membaca bahwa ya jangan sampai karena emosi atau Emosi sesaat ya, Bang. tersinggung begitu ya, Bang. Iya, betul, Tahu-tahu betul, kita betul. bisa di penjara 5 Iya. tahun begitu kan begitu. Kan sangat Jadi sangat sayang sebenarnya. sangat sayang lah kayak Betul, Bung ya. betul. Karena kan kita jadi kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang Betul, produktif itu betul. jadi nggak ada lagi Banyak karena waktu penjara. terlewat begitu ya, Bung. Jadi Iya. jadi mungkin ini kasus di penusukan nazir masjid ini mungkin kalau jangan dibawa ke area ini ya, Bung. Kan kemarin Iya, kan banyak benar, Bung, banyak benar. juga kasus orang penusukan di masjid Iya, atau iya. di rumah ibadah itu jadi kayak Iya. kasus kasus Seperti penikaman gitu. ya, penikaman ini. Jadi ini Bung Rinaldi Cipai dari komentar Facebook bertanya ini, kondisi terakhir nazir masjid bagaimana? Tadi sudah kita lihat itu dia memang Masih dalam perawatan masih lah, dalam Bung. perawatan. Iya, Ya, semoga beliau juga lebih Iya. lekas pulih ya, Bung ya. ya, oke. Nah, itu tadi berita kriminal. Sekali lagi kita tekankan teman-teman Ya. Tribuners bahwa tindakan kriminal itu pasti ada konsekuensinya. Dan Begitu sangat ya. fatal gitu ya, Bung ya. Yang fatal. Jadi Sangat fatal. jangan cuma karena ketersinggungan atau Iya. dan lagi pula tadi dia Jadi tuh- merugikan orang lain dan merugikan diri kita dan juga. sebenarnya dia itu wajar kalau ditegur begitu. Ya, wajar dong. Masa mau masuk ke kamar mandi itu nggak berpakaian kan gitu tadi, betul, Bung. betul. Mungkin Ya kalau ditegur seperti itu masa ya Ya, yang harusnya- ya secara normalnya kan kita ya makanya tadi Iya. apa yang Bung tanyakan tadi memang sepertinya aku juga menanyakan itu gitu Ya, karena betul. apakah memang ada indikasi gangguan kejiwaan atau bagaimana karena kan normalnya kan yang etikanya kan seperti itu ya, Bung ya. betul. Ya harus berpakaian dong gitu. Jadi kita hidup di masyarakat yang diatur dengan hukum Iya dan dong. sebaiknya kita jangan Ada etikanya juga kan, sembarangan Bung. sampai menusuk, membacok Iya. itu sangat ngeri banget itu sebenarnya. Ngeri lah, Ya. Bung. Karena bisa menghilangkan nyawa. Nyawa Nah, ini orang, iya. menghilangkan nyawa ini salah satu kejahatan besar Oh, iya. sebenarnya begitu. Makanya tadi dia ini masuk percobaan pembunuhan. Betul, betul. Baik, Bung Randi, kita Masuk beralih ke ke berita terakhir. ketiga ya, Bung ya. Iya. Ini berita hot yang terakhir ya, Bung ya. Oke. Sebenarnya banyak, Bung, tapi ya karena waktu juga kan. Kita kembali ke Medan lagi nih. Oke, kita kembali ke Medan. Ini terkait lokasi jual beli online yang menimbulkan kerumunan. Iya, oke. Dan ini dikhawatirkan oleh warga akan menjadi klaster baru COVID-19. Nah, ini berada di Jalan Tembakau Deli 1, lingkungan 9, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat.
Ya, ini kuasa. Kenapa dibilang meresahkan ini, Bung? Karena ada tempat usaha jual beli online, Bung. Jadi ini menimbulkan ya aktivitasnya pastinya adalah namanya jual beli ya, Bung ya. Transaksi. Di transaksi itu menimbulkan keramaian, kerumunan, banyak orang gitu. Dan warga di sekitar situ was-was gitu. Jadi masyarakat resah gitu. Nah, ternyata warga nggak main-main, Bung. Mereka bertindak juga secara prosedur hukum gitu ya. Nah, gitu dong. Kan jangan langsung Nggak main hakim nih, Bung. Iya, nggak main Iya, hakim sendiri. iya, Jadi oke. warga di situ mendelegasikan lah atau menyampaikan aspirasinya lewat kuasa hukum mereka. Jadi kuasa hukumnya ini bilang atas nama Erlina menyampaikan soal keberatan warga dengan adanya aktivitas online di situ. Iya. Nah, ada 4 toko ya, ada 4 toko Pegawainya sampai 25 orang. Memang banyak juga berarti ya. Banyak, Bung. Apalagi kan Pegawai packing begitu ya. iya, Wah. memang lumrah sebenarnya Oke, itu ya, Bung ya. Tetapi di tengah Mungkin dia bukan, kan dia harusnya di tempat khusus, bukan di perumahan mungkin ya. iya. Nah, begitu. Oke. Itu pula, Bung, yang jadi masalah kan. Nah, kita lihat kabar terkininya bagaimana. Kita sudah terhubung dengan reporter kita Rehtin Hani. Silakan Hani. Halo, Bang Randi dan Bang Liston. Ya, selamat sore Hani. Selamat sore, Bang. Bagaimana ini? Apa perkembangan terbaru dari warga di Jalan Tembakau Delia? Soal Iya, benar, Bang. aktivitas toko online ini bisa dikisahkan latar belakangnya dulu, Hani. Silakan. Baik, Bang. Jadi puluhan warga di Komplek Tembakau Deli, Jalan Tembakau Deli 1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, itu merasa keberatan dengan adanya toko jual beli online yang beroperasi selama masa PPKM level 4 di Kota Medan. Jadi sebenarnya toko ini belum lama buka di kompleks Tembakau Deli ini, dan juga tidak ada kabar ataupun kejelasan mengenai toko ini sebenarnya nama tokonya apa, terus juga bergerak di bidang apa. Itu tidak ada informasi resmi yang diberikan kepada warga, sehingga warga juga bertanya-tanya kenapa banyak aktivitas di situ dan menimbulkan keramaian juga karena banyak hampir setiap hari itu beroperasi dan banyak kendaraan yang lalu lalang, dan juga beberapa kendaraan itu tetap menetap di situ sampai dari pagi sampai sore gitu. Dan untuk karena keresahan ini akhirnya warga pun menempuh jalur hukum. Mereka meminta kuasa hukum untuk sedikitnya mengkomunikasikan kepada pemerintah setempat mengenai keresahan warga ini. Terus tadi kami sudah berkomunikasi dengan kuasa hukum warga Komplek Tembakau Deli, dan kuasa hukum mengatakan bahwa warga setempat tidak merasa tenang di masa PPKM ini karena toko jual beli online itu sampai saat ini belum berkomunikasi kepada warga mengenai kenapa terus beroperasi dan tetap menimbulkan keramaian. Dan juga, Bang, warga juga keberatannya karena sampai saat ini pihak Kepling dan pihak pemerintahan setempat juga belum ada merespon protes yang warga sampaikan melalui kuasa hukumnya. Terus tadi kami juga telah berusaha untuk mengkonfirmasi Kepala Lingkungan 9 yang merupakan juga wilayahnya di Komplek Tembakau Deli ini, tapi beliau belum berkenan untuk memberikan keterangan gitu, Bang. Oh, begitu ya Nia. Kalau dari Lurah sendiri bagaimana? Iya, untuk Pak Lurah Kesawan juga, Bang, sampai saat ini belum bisa dihubungin dan belum bisa memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Begitu juga Camat Medan Barat. Nah, Hani, ini kalau boleh tahu ini sebenarnya di situ jual apa sih begitu? Kita senang sih sebenarnya perekonomian berjalan begitu ya. Tapi kira-kira putar gitu ya. itu jual apa sih sebenarnya? Jadi penasaran juga begitu mungkin. Iya, Bang, kalau berdasarkan keterangan dari warga dan berdasarkan amatan warga itu di situ seperti aktivitas packing barang gitu, Bang. Packing barang yang dilakukan di situ, dan setiap hari itu ada kurir yang lalu lalang tapi tidak jelas apa barang khususnya gitu, Bang. Oh, Kadang dia ada berupa barang elektronik, kadang juga dia berupa barang tekstil seperti baju dan pakaian, tapi
tidak ada pelang juga dan tidak ada Ya, jadi serba kabur ya. Jadi itu Iya, kan gitu, Bang. itu komplek perumahan ya, Hani ya. Apakah di Iya, tempat komplek lain di situ perumahan. ada juga tempat usaha lain atau mungkin karena mungkin dia bertempat di situ karena memang di situ selain perumahan tapi juga ada juga yang berbisnis. Nah, sebenarnya yang membuat warga keberatan juga Bang, karena ini lokasinya lokasi hunian Bang, bukan lokasi bisnis yang seperti pasar besar yang sering dilewati oleh orang ramai. Karena ini hampir tidak ada tempat usaha di tempat Tapi itu dan yang membuka usaha ini dia yang punya memang warga di situ sudah lama atau sudah baru begitu? Apa? Masih baru, Masih masih baru, baru, ya. sorry. masih baru Bang. Masih baru. Dan dia menggunakan empat ruko di situ Bang. 4 ruko ya. Nah, konkretnya apa yang ini kan sampai menggunakan kuasa hukum begitu ya? Kira-kira konkretnya apa ini? Apa yang akan dilakukan langkah oleh para warga ini? Tadi berdasarkan keterangan kuasa hukumnya juga sudah mengatakan Bang bahwa kalau nanti sampai paling lama 2 hari ke depan tidak ada jawaban dari kepala lingkungan dan juga dari kelurahan setempat, kuasa hukum akan mengambil jalur hukum dengan tuntutan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh toko jual beli online ini sudah melanggar undang-undang kesehatan gitu Bang. Baik. Ya, oke. Kira-kira kalau misalnya pernah tidak warga langsung mendatangi gitu menjumpai Pemilik ruko pemiliknya begitu? Kalau tadi berdasarkan perbincangan dengan warga sebenarnya sudah pernah menanyakan tidak langsung dengan pemiliknya tapi dengan karyawan yang bekerja di sana, tetapi pemilik ruko tidak ada di lokasi gitu Bang. Jadi pada saat itu karyawan mengatakan belum bisa merespon secara resmi karena yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Ya. Sebenarnya ini bisa juga dimintai pertanggungjawabannya ke developer ya sebenarnya. Kira-kira ada nggak developer ini kasih komentar Hani? Karena ini kan pemukiman, harusnya dia juga mempertimbangkan kepentingan penghuni yang lain begitu kan. Sampai 4 rumah berarti ini memang besar ya, dan wajar kalau sampai ramai begitu kan. Berarti sudah tahu akan ramai begitu. Untuk saat ini pihak developer juga belum bisa ditemui di lokasi Bang, karena yang di lokasi itu hanya karyawan dan juga beberapa kurir yang kerap singgah di situ Bang. Baik. Oke Hani, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas. Selamat sore Hani. Baik Bang, selamat sore Bang. Nah ini memang menarik ya Bung ya. Sebenarnya kan jualan online ini memang sedang sedang booming lah istilahnya ya. Booming lah. Karena Memang semua aktivitas sekarang jual beli juga Ya. lewat online ya Bung ya. tapi Lebih ini memudahkan memang. tapi ini menarik karena ternyata dia melakukannya di perumahan. Ya. Dan memang kalau namanya perumahan untuk pemukiman harusnya Ya, ya. pemukiman harusnya, Kalau- tetapi Kalau untuk berniaga ada lagi tepatnya gitu. ya memang kan ada juga untuk kompleks bisnis ya Bung ya. Ya. Jadi memang rumah toko dia memang khusus untuk itu sehingga aktivitas bisnis bisa juga dilakukan di situ. Kalau misalkan seperti ini memang memang perumahan sehingga warganya juga kan protes Ya, gitu. Medan Barat ini Bung. Masuk merah enggak ini, zona merah? Enggak ya Bung ya, belum ya? Kalau itu saya kurang tahu Belum. juga. Kayaknya Medan yang aku tahu itu cuma Medan Johor. Medan Johor. Medan Johor, Ya. Medan Tuntungan Medan gitu. Tuntungan ya Bung. Nah, jangan sampai memang kekhawatiran warga ini patut diinikan Betul, sebenarnya betul. Bung ya. Dan sebenarnya masalah seperti ini bukan baru-baru ini aja. Kemarin Oh, itu iya. ada yang apartemen ya Bung ya. Iya, betul Yang Bung. penghuni apartemen protes karena ternyata apartemennya itu sekaligus juga jadi ini kayak penginapan begitu ternyata. Ini yang sebenarnya jadi- sudah menyalahgunakan. Ya betul, ini sebenarnya peruntukannya ini yang harus jelas. Iya, betul. Memang Bung. kalau usaha-usaha kecil ya banyak lah ya begitu Iya. ya kalau di perumahan misalnya jual-jual Iya. toko kelontong begitu ya mungkin wajar lah ya karena Iya, tidak Bung, terlalu ramai. Tapi kalau sampai tempat pengemasan Apalagi sampai banyak orang gitu kan? karyawannya puluhan ya mungkin Iya. kurang cocok juga. Tapi mungkin nanti ada keterangan dari Ya sebenarnya Kepling juga kan harus Iya. kalau misalkan memang di perumahan itu memang biasanya ada juga Kepling Bung, tapi nggak tahu
nggak tahu dengan komplek Tembakau Deli ini. Kalau semisalnya ada, sebenarnya memang harus memberikan keterangan, nggak bisa enggak, karena kan memang beliau yang bertanggung jawab untuk itu kan, untuk apa ketertiban warga di situ. Kalau seperti ini kan memang wajar juga warganya cemas, karena biasanya kalau aktivitas yang legal itu maksudnya ya ada pelangnya memang, Bung. Tapi kalau saya ngebayangin, Bung, tinggal di komplek, Ya, kan pengennya kita tenang, tenang gitu, gitu. Bung ya. Mungkin itu Betul, juga, betul. mungkin bukan cuma masalah COVID ini saja, tapi mungkin Ya, memang tidak layak lah sebenarnya. Kita capek mahal-mahal bayar gitu ya. bayar tinggal untuk di komplek, ternyata tempatnya Ya nggak buat tentram juga. gitu, Ini mungkin. yang jadi masalah. Oke. Ya mudah-mudahan segera diselesaikan lah ya, Bung. Ya, artinya ada jalan keluar yang tidak yang sama-sama baik lah. Ya. Yang solutif memang, artinya warganya juga nggak cemas, aktivitasnya itu juga pastinya bisa berjalan kalau misalkan memungkinkan. Seperti itu. Baik. Oke, sepertinya cuma itu dulu untuk edisi kali ini, Bung. Sebenarnya banyak berita-berita yang lain. Banyak, tapi karena waktu yang sangat terbatas juga, jadi ya terpaksa kita batasi di sini gitu, Bung. Nah, Tribuners untuk berita-berita yang lebih hangat lainnya bisa tonton di channel kita YouTube Tribun Medan TV dan Tribun Medan Official. Kemudian di Instagram kita Tribun Medan Daily. Pokoknya kalau misalnya ingin berita-berita terbaru, Ya. itu 24 jam. Tribun Medan 24 jam. 24 jam karena kita memang bekerja ada sip-sipnya. Itu Habis bekerja ini kita 24 langsung jam. kerja lagi ya, bukan? Kerja lagi, Bung. Pokoknya kerja terus. Iya, ya betul. kan? Jadi bukan cuma tiga berita tadi yang Ya. kami ulas, masih banyak berita-berita lain. Ada berita kota, ada berita Sumatera Utara, berita Betul. bisnis, berita sport, seleb Ya, terutama ya kan? seleb juga ada. Berita. Jadi Lesti Kejora, Bung, yang Lesti baru Kejora, nikah. Lesti Kejora Silakan dan diikuti. Rizky Bilar ini Ya, di mungkin- mana anak Medan ini, Bung. Wah, iya anak Medan juga itu loh. Betul itu, Bung. Baik, Bung Randi, kita akhiri Ya. Selamat Sore Medan hari ini. Saya Liston Damanik dan Saya Randi Utagaul, kami Oke, pamit undur kami- diri. Salam sehat, selamat sore Medan. Selamat Sore Medan.